Lu pernah mikir gak sih, kenapa anak kecil zaman sekarang nangisnya udah bukan soal es krim jatuh atau mainan rusak lagi, tapi justru soal hidup yang terasa terlalu berat. Kita hidup di dunia yang sering kali lupa bahwa di balik layar handphone atau game online yang mereka pegang, anak-anak kita sedang menghadapi tekanan mental yang skalanya seringkali jauh melampaui kemampuan kita bayangkan. Mereka bukan lagi cuma anak-anak yang tugasnya main dan belajar. Mereka adalah generasi yang dipaksa dewasa secara emosional jauh sebelum waktunya. Terperangkap antara tuntutan akademik, validasi media sosial, dan ekspektasi orang tua yang kadang setinggi langit. Dan di tengah semua badai itu, ada satu fakta mengerikan yang wajib kita telan pahit-pahit. Angka kasus bunuh diri pada anak dan remaja itu bukan cuma statistik di luar negeri sana, tapi sudah menjadi kenyataan gelap yang mulai menjangkiti rumah-rumah di Indonesia. Fenomena ini seringkali dimulai dengan bisikan pelan yang gagal kita dengar. Kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa terdekat, cenderung melihat perilaku aneh anak dari kacamata kita. Ah, dia lagi cari perhatian. Atau, wajar namanya juga ABG, moodnya naik turun. Kita lupa bahwa kesehatan mental, seperti pipa air di rumah, bisa saja bocor pelan-pelan di dalam dinding sebelum akhirnya jebol dan menyebabkan banjir besar. Bocoran mental inilah yang harus kita kenali. Ini bukan lagi soal masalah sepele, melainkan soal kode merah yang dikirimkan otak mereka sebelum semuanya terlambat. Kesehatan mental anak yang sudah kritis itu bukan ditandai dengan teriakan histeris di depan umum, justru seringkali ditandai dengan keheningan yang mematikan. Ini adalah manual darurat. 7 tanda paling penting yang wajib lo tahu. Kita mulai dari tanda yang paling fundamental dan paling sering diabaikan. Perubahan pola tidur dan makan yang drastis. Jangan anggap remeh saat anak lo tiba-tiba mogok makan tanpa alasan medis. Atau sebaliknya, makan berlebihan dengan kecepatan yang abnormal. Ini bukan sekedar urusan diet atau gaya hidup. Ini adalah sinyal langsung dari sistem limbik di otak, area yang bertanggung jawab atas emosi dan survival insting kita yang sudah mulai kacau balau. Coba bayangin gini, saat kita dewasa stres berat di kantor, biasanya nafsu makan kita ikut terganggu, entah jadi malas makan atau malah ingin ngemil terus. Pada anak dan remaja, stres ini bereaksi lebih ekstra ekstrim, karena mekanisme coping atau pertahanan diri mereka belum secanggih orang dewasa. Hipersomnia dan insomnia. Dan soal tidur, ini bahkan lebih kompleks. Ada 2 skenario ekstrim di sini. Pertama, anak lu tiba-tiba tidur 12-15 jam sehari, menghindari bangun. Ini bukan malas, ini adalah pelarian. Tidur menjadi satu-satunya tempat di mana pikiran mereka bisa benar-benar hening. Skenario kedua, yang seringkali lebih berbahaya, adalah insomnia kronis. Mereka mungkin akan sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit. Otak mereka tidak bisa dimatikan. Kegagalan untuk tidur ini seringkali disebabkan oleh rumination, atau pemikiran berulang yang toksik. Tanda kedua dan ketiga ini seringkali berjalan beriringan, dan ini adalah tanda-tanda yang paling dekat dengan planning atau perencanaan fatal, isolasi sosial total, dan memberikan barang-barang kesayangan. Ini adalah fase di mana anak lo mulai membangun tembok permanen antara dirinya dan dunia luar. Dan yang lebih menakutkan, mereka mulai menyusun dokumen wasiat terselubung mereka. Isolasi sosial total. Anak yang dulunya aktif di tongkrongan, tiba-tiba menarik diri sepenuhnya. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di kamar sendirian, menolak ajakan teman, dan percakapan mereka hanya sebatas jawaban iya atau tidak yang super singkat. Analogi gampangnya begini, kesehatan mental itu kayak baterai handphone. Saat baterai kita mau habis, kita akan otomatis mengaktifkan mode hemat daya. Kita matikan semua aplikasi yang nggak perlu. Anak yang sedang depresi akut, dia melakukan hal yang sama. Dia mematikan semua aplikasi sosialnya. Dia menarik diri dari teman, keluarga, dan hobi. Karena interaksi sosial itu butuh energi emosional, dan energinya sudah habis. Dia merasa percuma untuk berbicara, karena dia yakin tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang gue rasain. Isolasi ini bukan cuma sekedar menghindar, ini adalah proses desosialisasi menjelang akhir. Memberikan barang kesayangan. Ini adalah tanda yang paling menyeramkan. Dan sayangnya, ini seringkali jadi trigger penyesalan terbesar bagi orang tua setelah tragedi.
Anak lo tiba-tiba memberikan hoodie kesayangannya ke sahabatnya, kasih action figure langka yang dia kumpulkan susah payah ke adiknya, atau membuang buku harian yang paling personal. Ini bukan karena dia lagi baik hati, ini adalah tindakan penutup. Tanpa disadari, anak itu sudah memandang harta benda materialnya sebagai sisa-sisa yang harus dibereskan sebelum dia pergi. Tanyakan, kenapa kamu berikan ini ke aku? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang jauh? Tanda berikutnya membawa kita ke ranah fisik, di mana tubuh anak menjadi medium untuk meneriakan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan oleh mulut. Self-harm atau luka baru yang mencurigakan, dan keluhan fisik kronis tanpa sebab medis. Ini adalah babak di mana krisis mental sudah mencapai tahap psikosomatis yang parah. Self-harm. Ini bukan melukai diri dengan niat bunuh diri, melainkan melukai diri untuk bertahan hidup. Rasa sakit mental ini begitu intens, sehingga otak mereka mencari cara untuk membuat rasa sakit itu jadi nyata, jadi konkret. Keluhan fisik kronis tanpa diagnosis. Ini adalah tanda psikologis yang seringkali membuat orang tua dan dokter frustrasi. Anak lo terus-terusan mengeluh sakit kepala yang tak kunjung hilang, sakit perut kronis, nyeri punggung, atau mual yang membuat mereka tidak bisa sekolah. Padahal hasil tes medisnya selalu bersih. Ini adalah manifestasi fisik dari depresi dan kecemasan yang mendalam. Anak itu tidak mengada-ada atau mencari-cari alasan. Mereka benar-benar sakit. Sakit yang mereka rasakan itu valid. Hanya saja asalnya bukan dari infeksi bakteri, melainkan dari infeksi jiwa. Seringkali, keluhan ini muncul paling hebat saat ada trigger spesifik, misalnya malam sebelum ujian, atau pagi hari sebelum bertemu bully di sekolah. Jika lo sudah bolak-balik ke dokter dan tidak ada diagnosis yang jelas, saatnya lo mengubah jalur dan berkonsultasi ke psikolog atau psikiater anak. Lo harus mengerti, tubuh mereka sedang berusaha membatalkan jadwal kehidupan yang terasa terlalu menyakitkan, dan cara termudah untuk membatalkannya adalah dengan membuat diri mereka sendiri sakit secara fisik. Tanda keempat dan kelima adalah yang paling berbahaya, karena seringkali ditafsirkan sebagai perbaikan oleh orang tua, padahal justru ini adalah puncak krisis. Kita bicara tentang perubahan mood ekstrim dan peningkatan perilaku beresiko atau penggunaan zat adiktif. Perubahan mood ekstrim. Anak lo mungkin sedang depresi berat, menangis setiap hari, self-harm, dan tiba-tiba, boom! Dia menjadi sangat tenang, ceria, bahkan lebih rapi dan santai daripada biasanya. Dia minta maaf kepada orang tua atas masalah yang dia timbulkan, dan dia bilang, "Aku udah nggak apa-apa kok, Bu, Pak." Ini adalah momen paling krusial. Dalam banyak studi tentang bunuh diri, perubahan mood yang tiba-tiba membaik ini sering terjadi saat sebelum upaya fatal dilakukan. Kenapa? Ketika seorang anak membuat keputusan bulat untuk mengakhiri hidupnya, yaitu keputusan final, seketika itu juga beban emosional yang berat itu terangkat. Dia tidak perlu lagi berjuang. Keputusan itu memberikan dia kedamaian palsu, sebuah euforia semu yang membuat dia terlihat sangat tenang. Dia sudah melihat garis akhir, dan dia tahu bahwa sebentar lagi penderitaannya akan usai. Di mata orang tua, dia terlihat membaik, padahal di dalam hatinya, dia sedang mengucapkan selamat tinggal. Peningkatan perilaku berisiko dan zat adiktif. Anak lo yang pendiam tiba-tiba jadi brutal dalam berkendara, sengaja berkelahi, atau nekat mencoba narkoba atau alkohol secara intensif. Ini bukan cuma kenakalan remaja biasa, ini adalah pencarian rasa sakit atau numbness. Tanda keenam dan ketujuh seringkali melibatkan komunikasi dan kinerja, kegagalan akademik total, dan komunikasi perpisahan terselubung. Kegagalan akademik total. Anak lo yang dulunya pintar atau setidaknya rajin, tiba-tiba mengalami penurunan nilai yang drastis. Ketika otak sedang dalam mode krisis mental, semua energinya dialokasikan untuk bertahan hidup. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk belajar, mengingat, dan memecahkan masalah, itu praktis dimatikan. Karena otak menganggap, gak penting mikirin PR kimia, yang penting gue harus survive hari ini. Depresi membuat sulit untuk berkonsentrasi, memori jangka pendek melemah, dan energi untuk memproses informasi baru itu habis. Anak itu tidak bodoh, dia cuma sedang sakit. Mengomel, membandingkan, atau menghukum hanya akan meningkatkan rasa bersalah dan keputusasaan yang sudah dia rasakan. Kita harus bertanya, apa yang terjadi di hidup kamu yang membuat otakmu tidak punya energi lagi untuk belajar? Kegagalan akademik ini adalah manifestasi bahwa tank mental mereka sudah kosong. Komunikasi perpisahan terselubung. Ini adalah tanda ketujuh, dan lo harus benar-benar peka sebagai orang tua. Anak yang krisis mental seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang terdengar seperti keluhan biasa, tapi sebenarnya adalah kode permintaan tolong atau bahkan kode perpisahan. Contoh, Mama atau Papa nggak akan usah khawatir lagi soal aku.
Mungkin kalau aku gak ada, semua akan lebih baik. Atau, aku capek banget pengen istirahat aja selamanya. Ini bukan sekedar curhat, ini adalah uji coba reaksi. Mereka sedang menguji bagaimana reaksi lo jika mereka benar-benar pergi. Seringkali orang tua merespons dengan, aduh jangan ngomong gitu, gak lucu. Atau coba bersyukur, banyak yang lebih susah dari kamu. Respon seperti ini justru memberikan feedback kepada anak bahwa perasaan mereka tidak valid dan bahwa mereka harus tutup mulut. Kenapa semua tanda ini seringkali lolos dari pantauan di Indonesia? Karena kita punya tembok gengsi dan budaya kuat. Budaya kita sering menuntut anak untuk kuat, tidak cengeng, dan berbakti. Ada tekanan besar untuk selalu terlihat bahagia dan sempurna di depan publik. Orang tua merasa malu jika anaknya punya masalah mental, takut dicap gagal mendidik. Gengsi ini menciptakan jurang komunikasi yang sangat lebar. Bagaimana cara menembus tembok ini? Gunakan analogi warung kopi. Lo harus duduk setara, tanpa handphone, tanpa gangguan, dan tanyakan, gimana rasanya jadi kalu hari ini? Keberanian terbesar orang tua bukanlah untuk menyuruh mereka berhenti menangis, tapi keberanian untuk mengakui bahwa anaknya tidak baik-baik saja, dan mencari bantuan, tanpa peduli apa kata tetangga atau teman kantor. Karena faktanya fakta, hidup anak lo jauh lebih penting daripada gengsi lo. Mari kita dengarkan keheningan mereka sebelum keheningan itu menjadi abadi.